Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Ibu Risa. Materi kali ini kita akan membahas tentang revolusi Indonesia. Oke, selanjutnya revolusi Indonesia. Uh, Revolusi Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial, yaitu Belanda. Revolusi ini berakar pada ide serta konsep-konsep yang lahir pada zaman pergerakan nasional. Tahap awal revolusi Indonesia lebih mengedepankan aksi-aksi spontan maupun fisik. Akan tetapi perjuangan secara fisik ini dan diplomasi saling berkaitan satu sama lain sehingga rakyat juga dilibatkan dalam politik. Lalu revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara RI yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Namun gerakan revolusi sebenarnya sudah dimulai sejak 1908, dikenal Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, telah melahirkan revolusi fisik dan sosial yang berdampak pada perubahan berbagai aspek. Berikutnya ada keadaan Indonesia sebelum terjadi revolusi. Nah, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Nah, di Indonesia Jepang membentuk beberapa organisasi yang dibuat Jepang antara lain adalah PETA, yaitu pembela tanah air. Heiho, pasukan Indonesia buatan Jepang. Lalu Putra, Jawa Hokou, pengganti Putra. Lalu perlawanan terhadap penjajahan Jepang banyak di beberapa daerah di Indonesia. Tentunya pemerintah Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu di Perang Dunia Kedua. Lalu dua kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Koshakai yang diketuai oleh Radi Giman, Widioningrat. Kemerdekaan Indonesia ini nama BPUPKI ini diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Doritsu Junbi. Untuk lebih menegaskannya keinginan dan tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Regiman Weijoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Itu setelah beberapa lama pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik di Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka di kediaman Soekarno. Oke, slide selanjutnya ada yang namanya sebab-sebab terjadinya revolusi Indonesia. Di sini ada sebab umumnya, yaitu ada rakyat Indonesia semakin lama semakin miskin, melarat, tertindas, dan terkukung. Lalu ada pertentangan kelas dan kebangsaan makin lama semakin tajam. Lalu pemerintahan Belanda makin lama semakin reaksioner. Lalu pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda. Lalu di sini ada sebab khususnya, yaitu negara Indonesia mengalami krisis sosial dan politik dengan intensitas yang tinggi. Lalu kritis ini disebabkan karena ada perasaan yang tidak aman dan
penuh kegelisahan yang langsung menyangkut soal kelangsungan hidup, yaitu pada saat tentara Jepang ditarik mundur karena kekalahannya dari tentara sekutu. Lalu Jepang melepaskan Indonesia dan Indonesia akan diduduki lagi oleh Belanda. Lalu kekayaan dan kekuasaannya sudah tertumpuk dalam genggaman beberapa orang kapitalis. Oke, selanjutnya ada jalannya revolusi Indonesia. Pada akhirnya bulan Agustus 1945, pemerintah Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya, hingga pemilihan umum digelar. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu presiden dan bertindak hampir sebagian badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Lalu mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta ini, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara itu, beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintahan Belanda. Lalu, khawatir Belanda ini akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Pemerintahan yang baru ini dibentuk tersebut dengan cepat, lalu menyelesaikan persoalannya. Asmi Nasri ini pemerintah masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Lalu sementara kontak keluar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sultan Syahir ini menjadi Perdana Menteri pertama mengetuk kabinet Syahrir I. Lalu beberapa kemudian minggu setelah Jepang menyerah ini, Guyugon dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komandan dan anggota peta dan Heiho pun hilang. Karena itu pasukan Republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil. Misinya itu pemuda yang tidak terlatih, yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan karismatik, yaitu dalam masa awal pembentukan struktur militer ini, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dibanding pimpinan biasanya oleh seorang perwira yang dilatih oleh Belanda. Lalu dalam sebuah konferensi antar panglima Belanda pada 12 November 1945 ini, dalam sebuah konferensi antar panglima divisi militer di Jogja, seorang mantan guru berusia 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat yang digelar oleh Panglima Besar. Oke, selanjutnya situasi Belanda pada saat itu lemah setelah diamuk Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Jepang dan kekuatan sekutu lainnya dengan menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Indonesia, sementara Amerika Serikat sedang fokus bertempur di Kepulauan Jepang. Indonesia diletakkan di bawah kendali seorang Laksamana dari Angkatan Laut Britania Raya, Laksamana F. Louis Mountbatten, panglima tertinggi sekutu untuk Angkatan Laut. Tentara ekslav sekutu muncul di Kalimantan Morotai. Lalu dan beberapa bagian di Irian Jaya, para pegawai sipil Belanda telah
kembali ke daerah-daerah tersebut di area yang dikuasai Angkatan Laut Jepang. Kedatangan pasukan sekutu segera saja menghentikan aksi-aksi revolusioner di mana tentara Australia atau diikuti pasukan Belanda dan pegawai-pegawai sipilnya dengan cepat menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Lalu kecuali Bali dan Lombok. Dan karena tidak adanya perlawanan berarti dua divisi Australia dengan mudahnya menguasai beberapa daerah di bagian timur Indonesia. Lalu Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat Nica dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September 1945. Tugas yang mendesak Lord Mountbatten ini adalah pemulangan 300.000 orang Jawa sampai Jepang dan pembebasan para tawan perang. Ia tidak ingin atau tidak berdaya untuk memperjuangkan pengembalian Indonesia pada Belanda. Lalu tentara Jepang pertama kali mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya pada bulan Oktober. Lalu dalam usaha menghindari bentrokan dengan orang-orang Indonesia, Komandan Indonesia Timur, di mana pendudukan kembali bentrokan pecah pada antara kaum berlangsung mulus, tensi memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatera. Bentrokan pecah antara kaum Republik melawan para musuh negara seperti tawanan Belanda, KNIL, orang Tionghoa, orang-orang Indo, dan warga sipil di Jepang. Revolusi fisik. Nah, di sini ada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi yang diikuti Nica yang ingin menegakkan pemerintah Hindia Belanda. Dengan caranya menimbulkan kekacauan antara rakyat dengan pasukan sekutu dan menimbulkan bentrokan berujung pada peristiwa 10 November 1945 yang berakhir pada awal Desember. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sejak saat itu. Lalu pertempuran 5 hari di Semarang. 15 Oktober 1945 yaitu pertempuran antara Jepang dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini menyebabkan korban di kedua belah pihak. Lalu ada pertempuran Ambarawa. Kedatangan tentara Inggris 20 Oktober 1945 dengan tujuan membebaskan tentara sekutu dan Nica ini bergerak ke Magelang untuk membebaskan tawanan Belanda secara sepihak dan terjadi perlawanan dengan TKR dan para pemuda Inggris dan Nica terdesak ke Ambarawa. Lalu dalam pertempuran ini Letkol Isdiman gugur dan digantikan Kolonel Sudirman pada 15 Desember 1945 berhasil memukul mundur sekutu. Oke, slide selanjutnya itu ada pertempuran Medan Area. Pada 9 Oktober 1945, sekutu yang dipocengi Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Medan.
pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda yang tergabung dengan TKR bentrok dengan Belanda yang berusaha menduduki pada Medan 10 Desember 1945 ini, Sekutu dan Nica meluncurkan serangan besar berpindah ke Pematang Siantar. Lalu Sekutu ini berhasil menduduki di Medan. Lalu ada Bandung Lautan Api ini Oktober 1945. Sekutu tiba di Bandung dan meminta lucutan senjata Jepang. 21 November 1945, Sekutu mengultimatum Bandung untuk dikosongkan. Lalu diulang lagi pada 23 Maret 1946, pemerintahan RI di Jakarta mengkosongkan kota Bandung. Tapi pimpinan TRI Yogyakarta ini sebaliknya. Akhirnya TRI mengungsi ke tempat aman. Lalu sebelum keluar Bandung 23 Maret 1946, para pejuang menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung. Selanjutnya yaitu ada pemberontakan Darul Islam. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Khar Muzakar ini menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan ini dan Kesatuan Gerilya ini lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium ke-7, Khar Muzakar ini berserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan, dan Khar Muzakar ini mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DII atau TII Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1953. Yang disebut dengan DII atau TII ini Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda, namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada 1950, maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam ini sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam, terutama setelah sebagai dipadamkan mulainya tahun 1962, perlawanan ini berhasil, dan tanggal 3 Februari 1965 Khar Muzakar ini tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak. Selanjutnya ada diplomasi. Di sini ada perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik ini. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khususnya Inggris, Lord Cryan, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Lalu ada perundingan Renville. Perundingan Renville ini berlangsung dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri yaitu ada Amir Saripudin, Mr. Ali Sastrowijoyo, Dr. Jo Stiglin, Mr. Muharrem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Insinyur Juanda.
delegasi Belanda ini terdiri atas Abdul Qadir, lalu ada Pangeran Kartanagara, Van Verdroeg, lalu ada Smokil dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil ini Belanda hampir berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian, Belanda tetap ingin melakukan politik adu domba agar mudah menguasai Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ada perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia. Tetapi atas desakan KTN ini Indonesia harus menyetujui perjanjian tersebut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Penandatanganan perjanjian Renville ini menimbulkan kerugian dan akibat yang buruk bagi pemerintah Indonesia. Kerugian yang diderita ini Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu ada wilayah Republik Indonesia yang menjadi semakin sempit dan terkurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Lalu daerah-daerah gerilya TNI yang berada di daerah kantong harus ditinggalkan sehingga terjadilah hijrah besar-besaran TNI dari Jawa, Timur, Barat ke pusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Lalu timbulnya reaksi keras dari kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkannya jatuh kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap telah menjual negara kepada Belanda. Lalu perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda. Oke, di slide selanjutnya itu ada perundingan Romroyen, yaitu setelah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949, PBB memerintahkan UNCI agar membantu pelaksanaan resolusi tersebut. UNCI ini kemudian menemui para pimpinan RI dan Belanda yang akhirnya mereka berhasil di bawah meja perundingan. Delegasi Indonesia ini diketuai oleh Mr. Muhammad Rom, sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Rooyen. Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang dipimpin oleh Marley Horchan, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Lalu dalam perundingan ini, selanjutnya delegasi Indonesia adalah Dr. Randes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akhirnya, pada 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan yang disebut Romroyen Statement, ya kan? Pernyataan pemerintah Indonesia ini dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Mr. Muhrom, yang berisi antara lain bahwa pemerintah RI akan selanjutnya, yang pertama itu mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara RIS. Lalu yang kedua itu selanjutnya, delegasi Belanda ini membacakan pernyataannya yang dilakukan oleh Dr. Van Rooyen ini yang berisi antara lain bahwa Belanda akan menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Lalu yang ketiga, membebaskan para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Lalu yang keempat, menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. 5, mengadakan KMB secepatnya di Den Haag setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali
ke Yogyakarta. Lalu yang keenam ini, dengan dicapainya perjanjian Romroyen ini, mulailah diadakannya tindakan pelaksanaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Seluruh tentara Belanda harus segera ditarik dari Yogyakarta. Lalu yang terakhir ini, setelah kota Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda pada tanggal 29 Juni, selanjutnya TNI mulai menggantikannya memasuki kota. Lalu keluarnya tentara Belanda ini dan masuknya TNI tersebut diawasi oleh UNCI, Panglima Besar Jenderal Sudirman, dengan ditandu berserta para pejuang lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Slide selanjutnya ada konferensi antar Indonesia. Dalam perundingan Romroyen ini, bangsa Indonesia menyatakan kesediaannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, sebagai persiapan menghadapi KMB. Diadakan konferensi Asia Indonesia yang bertujuan mengadakan pembicaraan antara Badan Permusyawaratan Federal, yaitu ada BFO dan Republik Indonesia, guna mendapatkan kesepakatan yang mendasar untuk menghadapi KMB. BFO ini ialah negara-negara boneka buatan Belanda di Republik Indonesia, namun mereka menentang agresi militer Belanda kedua atas kota Yogyakarta. Konferensi antar Indonesia ini dilangsungkan dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tujuannya konferensi ini merupakan untuk membahas berbagai hal yang ada kaitannya dengan pembentukan negara federal sementara. Kepuasan penting yang diambil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada nama negara federal ialah Republik Indonesia Serikat, atau yang disebut RIS. RIS yang kedua ini, RIS akan dikepalai oleh presiden yang dipilih negara-negara bagian atau RI dan BFO. Lalu yang ketiga, dalam konstitusi sementara harus ada ketentuan tentang negara-negara bagian yang dihimpun dalam RI RIS ini. Lalu yang keempat, RIS akan menerima kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. Lalu selanjutnya ada yang kelima ini, ada Angkatan Perang RIS ini ialah Angkatan Perang Nasional. Yang keenam, pertahanan negara ialah semata-mata hak pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu berikutnya, sidang kedua ini, konferensi antar Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. Persetujuan yang dicapai antara lain bendera RIS ialah yang sang merah putih. Lagu kebangsaannya itu adalah Indonesia Raya, dan bahasa resminya itu ialah bahasa Indonesia. Presiden RIS ini dipilih oleh para wakil dan dari RI dan BFO. Pengisian keanggotaannya ini MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya 16 negara. Lalu kedua delegasi ini disetujui untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaannya KMB. Slide selanjutnya itu ada konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatannya. Yaitu ada dengan berhasilnya konferensi Asia Indonesia, bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri
Bangsa Indonesia kini bersiap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri KMB yang terdiri atas Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Mohroyem, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Leimina, Mr. Ali Sastromijoyo, Insinyur Juanda, lalu Dr. Sukima Mr. Yusyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, lalu ada Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi, sedangkan delegasi BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lalu KMB ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB ini ialah konferensi segitiga antar delegasi dari negeri Belanda, RI, dan BFO di bawah pengawasan Komisi PBB. Lalu oleh karena antara RI dan BFO ini telah terdapat kesamaan ya pendiriannya dalam setiap persidangan KMB ini, pihak RI hanya menghadapi delegasi Belanda. Hal ini memperlancar jalannya perundingan sehingga pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi RIS pada tanggal 2 November 1949. Perundingan ditutup dengan keputusan antara lain sebagai berikut, yaitu ada Belanda mengaku Republik Indonesia Serikat ini sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya itu yang pertama ada penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Yang kedua itu RIS sebagai negara yang berdaulat penuh bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang dipimpin oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukannya hak yang sama. Lalu yang ketiga itu RIS mengembalikan semua hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. Lalu yang keempat, semua hutang bekas Hindia Belanda ini harus dibayar oleh RIS. Yang kelima dalam bidang militer dan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia seringan dengan TNI ini sebagai intinya pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949, Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil-hasil KMB. Selanjutnya itu sidang berhasil menyepakati Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat sebagai konstitusi RIS. Lalu yang pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RIS, dan pada tanggal 17 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta, keduanya tokoh tersebut dilantik sebagai Presiden pertama Republik Indonesia Serikat. Sejak tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda secara resmi telah mengakui kedaulatannya Indonesia. Dengan demikian berakhirlah pula masa penjajahan Belanda di Indonesia dan mulailah berdiri tegak negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat penuh dengan menggunakan UUD RI pada tanggal 28 Desember 1949
pusat pemerintah RI ini yang berada di Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta. Lalu di slide selanjutnya itu ada pengaruh revolusi Indonesia. Apa sih pengaruh dari revolusi Indonesia itu? Gerakan revolusi nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia itu sendiri. Di antaranya kekurangan bahan makanan, bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia Kedua dan Gerakan Revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. Lalu persatuan dari setiap daerah di Indonesia menjadi kuat. Lalu revolusi Indonesia ini menghilmami bangsa lain untuk bebas dari penjajahan. Lalu hubungan Indonesia dengan bangsa lain menjadi kuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait materi tentang revolusi Indonesia. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan kalian cermati dengan baik-baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dengan saya. Semoga ilmunya, apa yang saya sampaikan bermanfaat ke kalian semua. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Dan bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!